Momen Arya memperkenalkan alat sondir. Kita mulai saja untuk kuliah hari ini, pertemuan ke-14 mata kuliah metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Untuk hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah metode pengujian dan manfaat dari uji sondir. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan memaparkan materi kuliahnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tema kali ini tadi sudah sampaikan Bu Yuli, kita mengambil uji sondir. Jadi uji sondir itu sebenarnya sudah sangat akrab ya dengan mahasiswa teknik sipil, dengan teknik sipil, dengan insinyur teknik sipil. Jadi sudah sangat akrab. Walaupun sangat akrab, mungkin ya kita juga belum memahami sepenuhnya ya, baik itu metode pengujiannya maupun manfaat daripada uji sondir. Jadi kita coba mengambil tema ini, mengupas lebih dalam tentang uji sondir. Jadi saya kira itu masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas di sini. Ya memang sebaiknya ya nanti di akhir kuliah saya sarankan kepada mahasiswa kalau bisa diperbanyak sistem sharingnya, karena sistem sharing itu sangat penting di situ. Ya, kita akan bisa menjelaskan lebih jauh ya, baik itu teoritis maupun sebagai saya akan membagi sebagai praktisinya. Nah, itu kita lihat ya, apa itu ya, uji sondir dan apa itu metode pengujiannya dan apa saja manfaatnya. Jadi uji sondir ini kita mulai dari interpretasi, itu salah ketik ya, interpretasi dan aplikasinya untuk perancangan fondasi. Sondir adalah alat berbentuk silindris ya, silindris dengan ujungnya berupa konus. Jadi ini mungkin saya tidak terlampau banyak menekankan. Saya yakin bahwa mahasiswa sudah melakukan praktikum semuanya ya. Tapi ada baiknya sedikit kita mengulang lagi ya, bahwa dalam uji sondir itu alat yang ditekan ke dalam tanah, kemudian perlawanan tanah terhadap ujung sondir atau tahanan ujung dan gesekan pada selimut silinder diukur. Tentu diukurnya bacaannya di manometer ya. Mungkin cara pemasangan jangkar nggak saya jelaskan lagi lah ya, pemasang jangkarnya ya, memasang alatnya, kemudian bagaimana mengengkol, menekan batang stang yang disebut dengan stangnya ya. Kemudian dengan kecepatan berapa kemudian dibaca di manometer ya. Dan alat ini telah lama di Indonesia dan telah digunakan hampir pada setiap penyelidikan tanah pada pekerjaan teknik sipil karena relatif mudah pemakaiannya, cepat dan amat ekonomis. Alat ini tadi dikatakan sudah lama. Ini perkiraan saya sudah mencapai dari 1 abad. Itu di Swedia itu ditemukan alat semacam pendugaan ya, yang awalnya disebut dengan sounding itu kan pendugaan. Itu pada 1920 ya, sekitar 1920-an. Itu sudah 1 abad. Sekarang udah 21 akhir nih, hitung jam aja udah 2022 ya. Jadi alat ini sebenarnya udah 1 abad
lamanya dan cukup akrab seperti saya sampaikan itu ya. Nah, tadi dikatakan ya ini konusnya ya, ini saya sampaikan sedikit, ini konus, ada bikonus yang ada selimut geseknya ya. Memang setelah 1920-an, di 1930 itu di Belanda dikenal dengan alat sondir ya. Jadi sondir itu dikenal di Belanda, walaupun pertama alat ini dikatakan alat pendugaan penelitian tanah yang disebut dengan sounding di Swedia. Kemudian pada 1930-an di Belanda dikatakan sondir, dan ada penemuan berikutnya yaitu berupa bikonus yang ini sebelah kanan ya, kanan paling atas ya, itu konus yang tidak ada selimut geseknya, ini yang bikonus ya. Mungkin dapat kelihatan ini di foto ini juga bikonus ya. Diameternya pun tidak satu diameter ya, walaupun selisihnya tidak banyak, ada beberapa diameter termasuk diameter daripada selimut gesek. Maka itu dalam menghitung selimut gesek itu ada perbedaan ya, perbedaan rumusnya ya. Ada yang dikalikan langsung dengan 2 dia langsung karena dengan diameter tertentu, tapi kalau diameter berubah tentu ada formula perhitungannya ya, tentu ya di dalam praktikum itu sudah dibahas. Kemudian yang 2 ini manometer, ini ada manometer ya, ada 2, ada manometer sampai 60 kg per cm persegi, kemudian yang besar ada yang sampai 250 kg per cm persegi, dan ada yang sampai 350 kg per cm persegi. Dan ini engkol ada 2, itu kita sebut dengan sondir 5 ton, yang 2 engkol. Ada yang engkolnya cuma sebelah ya, itu yang 2,5 ton. Jadi di Pekanbaru pun yang dipakai secara luas itu adalah 2,5 ton dan 5 ton ya, ada beberapa memang agak sedikit ya alat yang 5 ton. Nah, ini di foto ini nampak ya, nampak sedang mengerjakan aktivitas mengerjakan sondir, kayaknya ini sebelah ya yang 2,5 ton.